Ketua Knesset Israel Amir Ohana mengomentari serangan Israel yang diklaim menargetkan para pemimpin Hamas di Qatar pada serangan Selasa 9 September lalu. Klaim bahwa serangan Doha merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai operasi puncak api. Mengutip Kabarni pada 11 September, hal ini diutarakan oleh Amir Ohana di akun X miliknya. Lebih dari itu, Ohana mengklaim bahwa serangan di Doha, Qatar merupakan serangan yang sudah direncanakan sekira 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Sekaligus mengklaim bahwa kecepatannya telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu, militer Israel mengatakan bahwa serangan Doha merupakan bagian dari operasi puncak api. Menyatakan bahwa serangan tersebut menargetkan para pemimpin senior Hamas. Mengklaimnya dengan menyebut serangan tepat sasaran dalam operasi gabungan dengan Dinas Keamanan Internal Shin Bet. Sementara itu, di sisi lain, Qatar menggambarkan serangan Israel itu sebagai serangan pengecut. Sementara beberapa negara Arab mengutuk serangan tersebut dan memperingatkan dampaknya terhadap keamanan regional. Israel kembali menyerang ibu kota Yaman, Sanaa, dan disebut sengaja memicu serangan balasan. Ansarallah menegaskan sumpahnya untuk lawan agresi militer Israel tersebut. Mengutip Palestine Chronicle pada 11 September, hal itu diutarakan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Rabu 10 September 2025. Lebih tepatnya dikabarkan bahwa pesawat tempur Israel membom Sanaa dan wilayah Yaman lainnya. Memicu sumpah Ansarallah bersumpah bahwa dukungannya terhadap Gaza dan serangan terhadap Israel akan terus dilakukan. Adapun serangan udara Israel itu mengenai markas besar bimbingan moral di pusat kota, juga menghantam Kementerian Pertahanan hingga stasiun sektor medis di Jalan ke-60 di sana. Akibatnya menyebabkan kematian dan cedera di antara masyarakat. Adapun Sari menyatakan saat serangan udara Israel terjadi, pihaknya melakukan upaya pencegatan, mengklaim bahwa pasukannya telah berhasil menggagalkan sebagian besar serangan Zionis tersebut. Qatar menyerukan serangan balasan. Muncul pertanyaan apakah Israel akan berpotensi terkepung dari segala sisi atas perlawanan Islam. Mengutip Tasnim pada 11 September, hal ini diutarakan oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dalam percakapan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa 9 September malam. Emir Qatar menyatakan apresiasinya atas panggilan tersebut, menyetujui bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertindak tanpa batas dan menyerang dimanapun dan bagaimanapun ia memilih tanpa dibatasi oleh akuntabilitas internasional. Ia pun menekankan perlunya negara-negara kawasan untuk menghadirkan front persatuan melawan kejahatan Israel. Syekh Tamim juga menyatakan harapan bahwa komunikasi antara Iran dan negara-negara Islam lainnya dengan Qatar akan terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang. Menekankan pentingnya segala upaya kolektif untuk menghentikan kejahatan Israel di kawasan tersebut, tak menutup kemungkinan dengan upaya militer. Qatar kecam pernyataan ceroboh dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Serangan di Doha telah memicu gelombang kutukan global. Targetnya adalah Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 11 September, kutukan global itu diantaranya datang dari Rusia, di mana Rusia menggambarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB. Lalu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengutuk tindakan itu sebagai penghinaan terhadap mitra regional dan mendesak gencatan senjata segera. Lantas Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Qatar. Juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengutuk keras serangan itu sebagai tindakan ilegal, tidak manusiawi dan anti perdamaian. Terakhir, Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa Hizbullah mendukung Qatar, sekaligus menyatakan bahwa agresi tersebut merupakan bagian integral dari proyek Israel Raya. Lantas di sisi Qatar sendiri mengecam keras pernyataan ceroboh Netanyahu menyusul serangan Israel sebelumnya, menyebutnya sebagai upaya memalukan untuk membenarkan pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional, berjanji untuk mempertahankan kedaulatan Qatar dan mendesak penolakan global terhadap ancaman Tel Aviv.